Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Fitriyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan NIM 1870213254482. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025. Di kelas 4 MI PPG 323 Al-Hikmah, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Demikian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa semangatnya ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pelajaran apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Wafi pimpin doanya. Karena sudah berdoa, seperti pembiasaan kita setiap hari, kita ada murojaah. Hari ini kita baca satu surat saja ya, satu surat yang pendek, yaitu surat Ad-Duha. Nah ya, masih ingat surat Ad-Duha? Kita baca bersama-sama dengan semangat dari Bismillah.
Bilbina Huzaifah, Hadirah. Fatah Nazka Asodin, Hadir. Gibran Gali Ginanjar, Hadir. Ibrahim Wafi, Hadir. Kaila Khairana, Hadir. Najib Ausaf Rahmani, Hadir. Nabila Mujahidah, Hadir. Nadifa Almari Azhara, Mugni Hidayah, Hadir. Rafa Abdurrahman, Hadir. Zulfa Haidar Zulfa. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita speaking dulu ya. Karena bawaannya kalau siang-siang, kita itu ngantuk, capek, jadi kita speaking dulu biar semangat. Oke, ini Ibu rasa kalian sudah tahu ya, karena udah sering ya melakukan ini ya, speaking ini. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran ya. Nah, anak-anak masih ingat kemarin bahasannya? Terakhir itu tentang apa? Betul sekali pintar. Berarti masih ingat ya? Terakhir kita belajar tentang hijrah ke Taif. Nah, waktu itu Nabi Muhammad hijrah ke Taif karena tekanan dari kaum Quraisy ya. Sehingga Nabi itu memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif karena di sana juga ada saudaranya. Bagaimana respon penduduk Taif, menyambut atau menolak? Nah, ternyata malah menolak, bahkan Nabi sampai dilempari dengan batu ya. Nah, Masya Allah. Iya, subhanallah perjuangan Rasulullah dalam berdakwah ya. Nah, kita lanjut nih ya. Masih ada hubungannya dengan kemarin ya. Ini kelanjutannya. Hari ini kita belajar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini apa? Coba. Diskusi siswa dapat menyusun informasi tentang latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj dengan benar. Nah, jadi nanti kalian mengamati video, mengamati gambar, kalian juga akan berdiskusi ya, supaya nanti kalian menemukan informasi gitu ya tentang latar belakang, penyebab terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, coba ada yang tahu nggak Isra itu apa? Betul, perjalanan Nabi dari mana? Masjid Al-Aqsa itu ada di mana? Nah, Masya Allah, berarti pengetahuan kalian sudah ada ya tentang Isra Mi'raj ini. Nah, sekarang kita masuk, kita lihat dulu video berikut ini. Ya. Nah, lihat anak-anak. Ini gambar apa? Ini video apa? Langit. Langit penuh apa tadi? Bintang. Indah tidak? Indah. Suka tidak kalian melihatnya? Lihat begitu luasnya langit. Ya. 'Perubahan warna-warnanya.
Ya. Nah, tadi kalian sudah lihat video tentang langit ya. Ketika mendengar langit dan melihat tadi pemandangan langit seperti itu, apa yang ada di pikiran kalian? Coba. Menurut kalian langit itu seperti apa? Coba perempuan dulu. Kayak apa? Permen. Permen kapas. Coba ada yang lain. Laki-laki, langit itu menurut kalian seperti apa? Indah. Nah, terus bagaimana? Langit itu sempit kah? Luas. Ya, coba bayangkan. Laut saja yang ada di planet bumi itu luas ya. Itu lebih luas dari daratan kita, tempat kita tinggal. Apalagi ini langit. Nah, kalian tadi lihat itu hanya sebagian kecil dari pemandangan langit ya. Nah, langit itu begitu luas, begitu besar ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran langit itu berlapis. Ada berapa lapis? 7. Ada 7 lapis langit ya. Nah, kalian percaya tidak kalau ada orang yang pernah menjelajahi langit? Pernah. Ya? Siapa coba? Nabi Muhammad. Iya. Orang ini tuh bukan malaikat ya. Beliau bukan malaikat tapi manusia. Coba bayangkan, manusia di zaman itu bisa menjelajah langit, bahkan sampai naik ke lapisan-lapisan langit sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hebatnya Nabi Muhammad. Nah, peristiwa apa ya disebut peristiwa apa naiknya Nabi Muhammad ke langit? Betul ya. Nah, sekarang kita kembali ya ke bahasan yang tadi. Nah, coba ada yang tahu Isra itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad ke Makkah pada malam hari dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Betul. Isra Mi'raj itu 2 kata ya. Isra itu apa? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di mana? Di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tadi di langit mana? Ketujuh. Nah, supaya kalian paham, lebih paham, kita tonton lagi video berikut ini. Coba ya. Ini nanti dikat ya banyak. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Selalu menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah Perhatikan, tadi kalian sudah menonton videonya ya tentang Isra Mi'raj. Nah, Ibu kasih penjelasan sedikit ya. Tadi Isra Mi'raj itu disebutkan ya, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di mana? Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Nabi Muhammad itu kehilangan 2 orang yang beliau sayangi ya, siapa tadi teh? Istrinya namanya siapa? Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Betul, ketika kehilangan
kehilangan istri dan pamannya, Nabi Muhammad itu merasa kehilangan ya. Terlebih kedua orang tersebut merupakan orang-orang yang paling membela Nabi ya. Maka ketika keduanya meninggal, ketika keduanya wafat, maka Nabi Muhammad itu semakin ditekan oleh orang-orang Quraisy karena orang Quraisy itu dulu segan kepada Khadijah dan Abu Thalib ya. Akhirnya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad ya. Tuh, Allah kasih hiburan kepada Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk, datanglah malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk ikut bersamanya. Jibril itu membawa kendaraan tunggangan yang disebut apa tadi? Buraq ya. Buraq itu kecepatannya seperti kecepatan cahaya, saking cepatnya ya. Bayangkan di zaman itu, kalau sekarang mungkin kayak pesawat jet ya. Nah, zaman itu ada namanya buraq ya. Itu kendaraan dari surga. Nah, sama Jibril diajaklah Nabi Muhammad itu pergi ya, terbang dari Mekah ke Palestina. Sesudah di Palestina ternyata belum selesai. Kata malaikat Jibril, ayo Rasulullah ikut bersamaku, kita bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik buraq itu tadi naik ke langit. Naik dari lapisan langit pertama bertemu dengan nabi-nabi. Di lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga sampai lapisan ketujuh. Nabi ya, dari perjalanan tadi akhirnya Nabi sampai di langit ketujuh dan bertemu Allah. Kemudian oleh Allah diberikan perintah, salah satunya apa? Perintah salat 5 waktu. Asalnya bukan 5 waktu, tapi berapa tadi? 50 waktu. Kalian sanggup tidak? Tidak. Nah, ya Rasul juga awalnya mah menyanggupi, tapi ketika turun ke langit keempat ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, mungkin kamu sanggup, mungkin kamu bisa melakukannya, tapi umatmu aku yakin mereka tidak akan sanggup untuk melakukan sholat 50 kali. Akhirnya kata Nabi Musa naik lagi, coba ke Allah bilang lagi minta keringanan. Akhirnya Rasulullah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah lagi meminta diringankan supaya sholatnya dikurangi ya jumlahnya. Oleh Allah dikurangi jadi 40. Tapi kata Rasul ya Allah, segitu juga kayaknya umatku tidak akan sanggup. Dikurangi lagi sama Allah, dikurangi lagi sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Coba apa aja sholat 5 waktu itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ada berapa rakaat? 2. Zuhur ada berapa? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Kalau dijumlahin berapa rakaat? 13. Tuh, Masya Allah. Jadi ya, sholat 5 waktu itu pertama kali diperintahkan Allah itu ketika ini peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, setelah itu Rasul diajak sama malaikat Jibril pergi ke surga dan neraka ya. Diperlihatkan surga yang sangat indah ya, yang sangat bagus sampai tidak pernah terbayangkan indahnya surga itu seperti apa ya di pikiran Rasul. Tapi ketika melihatnya, oh kata Rasul ternyata ada ya tempat seindah ini. Nah, bahkan Rasul pun tidak mau ya pergi dari tempat itu, tapi Rasul harus pergi ya. Nah, di surga banyak kenikmatan, banyak yang indah-indah, sungai-sungai mengalir ya. Ada sungai madu, ada sungai yang susu, ada air yang sangat jernih dan sebagainya. Buah-buahan ya, pohon-pohon itu buah-buahan terlebat ya. Wah, buah-buahan terbesar-besar, lebat-lebat, manis-manis. Nah, begitu. Di surga semuanya ada, yang kalian mau semuanya ada. Luas sekali, betul. Surga itu sangat luas ya. Bahkan surga itu kan ada tingkatannya juga ya. Ada berapa tingkat? 7 kan? Surga berapa? 7 ya. 7 tingkatan surga. Nah, setelah ke surga, Rasul diajak ke neraka. Wah, neraka mah beda lagi ternyata. Jauh dari surga, bahkan mengerikan sekali. Rasul melihat orang-orang manusia itu bentuknya aneh-aneh. Ada yang rambutnya buncit ya,
ada yang telinganya panjang ya, bermacam-macam. Nah, itu disesuaikan dengan apa dosa-dosanya waktu di dunia. Kalian mau nggak nyicipin di neraka? Enggak. Karena di neraka nanti bentuk wajah kalian yang asalnya cantik-cantik, ganteng-ganteng begini, nanti berubah ya tuh. Nauzubillah min dzalik. Sampai Rasul merinding, tidak mau Rasul berlama-lama di neraka ya. Setelah itu dari neraka Rasul diantar oleh malaikat Jibril untuk pulang ke Mekah. Besoknya nih orang-orang kafir Quraisy itu menantang Nabi, "Hai Muhammad, sekarang coba apa ada lagi ke hal baru yang kamu mau ucapkan kepada kami supaya kami mau masuk Islam?" Kata Rasulullah, "Wahai kaumku, kemarin aku melakukan perjalanan yang sangat panjang ya. Nah, perjalanan yang sangat berkesan. Aku pergi dari Mekah ke Palestina lalu aku naik ke langit ke-7. Nah, di sana orang-orang kafir Quraisy bagaimana responnya? Mereka Tidak percaya. percaya tidak? Tidak. Betul, pintar tidak percaya, bahkan mereka tertawa. Nah, bahkan mereka mengejek Nabi Muhammad itu seperti orang gila ya. Mana mungkin jenis manusia bisa pergi dalam waktu semalam dari Mekah ke Palestina, itu jauh sekali jaraknya ya. Nah, ini dalam semalam bahkan sampai ke langit. Tidak ada yang percaya, semua tertawa, tapi ada yang percaya. Nah, siapa? Salah satunya adalah sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul, yang setelah Rasul kehilangan paman dan siapa istrinya, sekarang ada Abu Bakar yang juga sangat membela Nabi ya, yang sangat menyayangi Nabi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kalian ibu beri tugas berkelompok mengisi soal ya. Nih, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 mengerjakan soal di nomor 1 ya. Kelompok 1 mengerjakan soal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Seperti itu. Kalian di sini diskusi dengan rekan kelompok kalian. So, presentasi kalian ya, luar biasa, semuanya hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, untuk terakhir kita ada tugas satu lagi ya. Ibu akan meminta kalian satu kelompok untuk menyusun ya, menyusun proses nih ya, proses terjadinya Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari mulai mana ke mana, berakhir di mana. Bisa? Bisa ya. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya, ibu bagikan lembarnya, kalian kerjakan bersama rekan satu. Nah, anak-anak, alhamdulillah tadi semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik ya, dan ibu lihat semuanya sudah paham ya. Coba sekarang kita simpulkan dulu nih, ibu mau tes sedikit ya. Tadi Isra Mi'raj itu terjadinya tanggal berapa? 22. Pintar. Yang kelas berapa? 22. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya apa? Isra. Naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil
Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang mau pulang? Oke, coba rapikan dulu seragamnya.